Oke, halo teman-teman sekalian. Untuk kelas PMKP, yakni yang pada pukul 10, saya tidak dapat mengajar secara offline. Oleh karena itu, saya membuat rekaman ini supaya teman-teman sekalian tetap bisa belajar dan juga memperoleh penjelasan dari topik PMKP kita, yang mana hari ini kita akan banyak membahas tentang media. Ya, silakan disimak dan nanti sesudah itu silakan jawab pertanyaan yang ada di bawah di situs kuliah. Oke, kita mulai saja ya presentasinya. Baik. Oke. Nah, eh, untuk perencanaan media komunikasi pemasaran ya, di sini saya akan membahas dulu apa sih yang disebut dengan media. Mungkin kemarin teman-teman sudah membaca buku yang dibuat oleh Bu Ina ya. Sebelumnya saya juga sudah membuat modul, tapi itu pada saat namanya menjadi media planning dan kita banyak membahas soal TVC ya. Cuma sekarang TVC sudah bergeser ke media-media baru dan juga komersialisasi maupun monetisasi dari social media commerce. Maka kita juga nanti akan bergeser. Nah, oleh karena itu saya bahas dulu aspek-aspek konsep dasar dari perencanaan media itu sendiri. Kemarin mungkin teman-teman sudah membaca media, ya media itu apa? Media itu tidak melulu kalau kita bicara media, itu kita hanya belajar tentang production. Ya, tetapi kita harus bicara juga soal ekosistem. Bahwa media itu selain sebuah sarana untuk penyampaian informasi, entertainment, dia juga adalah satu wahana atau wadah beriklan. Oleh sebab itu, sebuah media massa yang tidak tahu bagaimana caranya menghasilkan revenue, tetapi hanya tahu menghasilkan informasi atau hanya tahu untuk bagaimana menghasilkan entertainment, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghasilkan revenue dalam ekosistem media, pasti dia akan mengalami senjakala. Ya, oleh karena itu sekarang teman-teman kalau bekerja sebagai pemegang kebijakan untuk perencanaan media, baik untuk level perusahaan maupun teman-teman nge-vendor sebuah agensi, kita tidak bisa memilih media itu secara impulsif ya, karena beli media atau pembelian media itu berdampak sangat mahal dan itu tidak murah ya. Misalnya sesederhana teman-teman mau hire micro influencer, itu kan juga tidak murah. Apalagi media-media konvensional seperti membeli TVC gitu ya, atau menggunakan endorser seperti mau memakai Marion Jola atau Jody atau siapa, itu kan bukan sesuatu yang impulsif tetapi strategis gitu ya. Sehingga pemilihan-pemilihan media itu harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan atas dasar fakta, data, analisis terhadap produk dan jasa kita, sehingga sesuai antara apa yang dikeluarkan sebagai dana untuk merencanakan media dan membeli media itu sejumlah uang yang worth it ya untuk dikeluarkan. Oleh karena itu dalam definisinya, kalau teman-teman melihat pada bukunya Belch and Belch, itu media planning adalah sebuah keputusan berseri atau keputusan strategis yang melibatkan delivery dari sebuah promotional message untuk prospective purchaser atau users dari suatu produk atau brand yang kemudian ditempatkan di satu media yang dikonsumsi oleh user tersebut gitu. Dan inilah media yang nanti akan kita bahas. Untuk hari ini saya akan hanya banyak membahas soal media konvensional saja. Sementara new media akan kita bahas minggu depan ya. Kalau minggu depan itu kayaknya juga online lagi ya, maka saya juga mungkin akan membuat video kembali karena dari aspek minggu depan itu kan libur ya, jadi tanggal 28. So nanti kita bicarakan lagi seperti apa. Oke, pertanyaannya kenapa anak komunikasi belajar permet ya atau PMKP? Karena pada saat ini kita kalau bicara dalam siklus komunikasi, model komunikasi, di sini ada yang disebut sebagai channel atau media. Nah, media ini bukan hanya kita bicara mass media communication, tetapi kita juga berbicara tentang kontrol media itu untuk kita gunakan sebagai alat pemasaran. Ya. Nah, disinilah letak kenapa para pemilik-pemilik media itu bisa kaya raya ya, seperti Haritanu, kemudian Surya Paloh ya. Karena mereka yang mengontrol media, mereka yang mengendalikan pemikiran. Mereka yang mengendalikan mindset kita. Ya, jadi
ini satu hal yang kemudian digunakan sebagai alat untuk kenapa media itu bisa memiliki satu harga. Ya, misalnya teman-teman mau pasang iklan di MNC TV, itu harganya berapa? Itu ada harganya, ya. Nah, ketika kita berurusan dengan klien, kita akan ditanya tentu, dia ditanya yang pertama adalah cara terbaik untuk menyampaikan iklan kepada konsumen itu seperti apa? Ya, media mana yang harus saya gunakan? Seberapa sering frekuensi yang harus saya tayangkan? Nggak mungkin tayang cuma sekali ya. Dan berapa banyak dana yang harus saya keluarkan? Nah, ini tentu pertanyaan-pertanyaan klasik yang harus teman-teman bisa jawab sebagai seorang perencanaan media, sebagai seorang perencana media. Ya. Nah, kemarin teman-teman juga mungkin sudah membaca ya, apa bedanya antara medium dan vehicle. Medium itu adalah medianya, apakah itu surat kabar, majalah, internet, sosial media, atau apapun itu medianya. Vehicle itu alat spesifiknya. Jadi kalau kita bicara TV, ya TV apa? CNN. CNN-nya mana? Program apa? Nah, itu vehicle-nya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu istilah medium and vehicle, teman-teman sudah tahu bagaimana cara membedakan. Kalau misalnya saya mau mediumnya itu adalah TV, tetapi saya ingin bisa produk saya itu dikenal oleh masyarakat terutama Gen Z. Nah, maka saya akan memilih program televisi maupun channel televisi yang bisa saya gunakan sebagai vehicle untuk menyampaikan pesan-pesan pemasaran itu. Saya harus pilih satu gitu. Nah, oleh karena itu perencana media atau profesi perencanaan media itu biasanya anaknya itu detail ya, anaknya detail, kemudian dia bisa berpikir strategis, dia bisa ngitung gitu ya. Jadi kalau matematika kalian on, ya mungkin kalian bukan anak permet ya. Ini harus bisa ngitung ya, meskipun ngitungnya pakai MS Excel, tapi kalian juga harus bisa ngitung. Dampak medianya pun dihitung, media buying-nya dihitung. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman membuat perencanaan media, teman-teman harus berpikir dulu yang pertama adalah objektifnya apa. Nah, ini yang harus ditanyakan. Objektifnya apa sih? Mau bikin iklan di sana objektifnya apa? Ya, jadi ada tujuan spesifik yang membantu kita untuk mendorong pencapaian tujuan dari kegiatan pemasaran itu. Sehingga objektif ini harus ada, target audiensnya siapa, berapa banyak yang mau dijangkau, di mana iklan itu mau diletakkan. Ya, ini juga harus jelas objektifnya apa. Kalau objektifnya sudah jelas, maka baru kita buatkan strateginya. Ya, strateginya ini mampu menjawab who, siapa endorsernya misalnya, where, diletakkan di mana, vehicle-nya apa, what, itu pesannya apa, when, kapan, sampai kapan kan nggak mungkin ya kalau kita pasang itu selama-lamanya akan ada di situ. Ya, itu nggak mungkin. Bahkan billboard pun 25 juta per bulan. Oke, when? Pertanyaannya when? PMB misalnya, penerimaan mahasiswa baru itu tanggal berapa, ya berarti when-nya adalah campaign sebelum PMB. Bukan sesudah PMB dipasang, nggak ada gunanya. Gitu ya. Kemudian how often? Atau kalau kita bicara media siar, maka berapa sering frekuensinya? Seberapa sering akan kita pasang di situ. Ya. Lalu berikutnya adalah merencanakan taktik. Taktik itu kaitannya dengan beda lebih turunan dari strategi ya. Kita harus ada penentuan vehikelnya, penentuan programnya, jadwal medianya. Dan bisa jadi terjadi perubahan. Tapi kalau perubahan taktik nggak masalah. Ya yang susah itu perubahan strategi itu susah. Maka ada perubahan taktik nggak masalah. Misalnya jadwalnya harusnya siar pada jam ini, jam 3 itu harus siar. Ternyata ada informasi darurat dari kepresidenan sehingga seluruh pemberitaan media televisi itu ada siaran langsungnya Jokowi. Nggak masalah. Taktik itu kita akan berubah jadwal itu nggak masalah. Yang susah itu adalah berubah strategi. Jadi jangan berubah strategi, berubah taktik nggak masalah. Media delivery. Media delivery adalah seberapa banyak jumlah audiens yang terekspos. Ya, baik dari satu media maupun keseluruhan. Nah, ini artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan ya pada satu titik penempatan suatu iklan pada suatu media, kita harus bisa mempertanggungjawabkan, oke,
kira-kira yang nonton iklan saya berapa. Itu kan harus ada exposure, jumlahnya itu harus ada. Ya. Nah, tantangan dalam perencanaan media ini ada biasanya ada 5 ya tantangannya, kesulitannya ya. Yang pertama itu adalah jenis media yang begitu banyak. Ya, apalagi sekarang dengan sosial media juga, media-media baru, berbagai macam sosial media, proliferasi atau jenis varian dari media massa atau media dan vehikel yang kita gunakan itu makin banyak. Sehingga kita harus makin bisa menguasai prinsip-prinsip dari menempatkan iklan pada media-media ini. Makanya teman-teman Densu belajar algoritma. Why? Because they need to know the proliferation of social media and also other media. Bagaimana media itu bekerja. SEO itu bekerjanya gimana. Ya, sosmed itu bekerjanya gimana. TVC itu gimana. Nah, mereka belajar semua spesies media ini, bagaimana mereka bekerja, caranya harus seperti apa, bagaimana caranya supaya FYP, misalnya gitu. Proliferasinya harus dikuasai. Ya, ini kita harus tahu variannya. Yang kedua adalah ketidakrapian iklan atau advertising clutter. Ini seringkali terjadi ya, misalnya kalau kita bicara, saya pengen beriklan di detik.com. Sementara detik itu ketika kita buka, ya coba sekarang dibuka detik.com. Itu kanan, kiri, atas, bawah semuanya ada flash iklan semua. Itu namanya clutter. Ya, atau ketidakrapian atau begitu banyaknya iklan sehingga tidak ada yang masuk di benak konsumen. Termasuk juga di televisi. Adakah iklan di televisi yang kita ingat? Nah, itu bagian dari clutter itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita harus beriklan di tengah kebisingan clutter ini, ketidakrapian iklan dan kebisingan informasi di sekitar kita, kita bisa masuk sebagai bagian dari advertising yang diingat. Ya. Nah, yang ketiga, itu data medianya kurang. Ya, kurang ada data. Atau bahkan kelebihan data, itu juga problem. Nah, kalau kekurangan data problem, kelebihan data itu juga problem. Artinya kita jadi bingung, ini harus ditempatkan di mana, atau terlalu banyak data, terlalu banyak opsi. Nah, yang keempat itu adalah tekanan waktu. Tekanan waktu itu kita ditekan oleh waktu, ya, misalnya ada tanggal campaign, ya, waktu untuk campaign-nya kapan, 6 bulan, 2 bulan, 1 bulan, hari hanya kapan, event-nya kapan, tekanan waktunya kapan. Nah, ini bagian dari sesuatu yang bikin stressful. Ya. Dan yang terakhir adalah subjektivitas media planner. Jadi bagian dari kita memilih satu media karena ada subjektivitas. Kadang-kadang bahkan ada yang langganan karena sudah ya udah langganan, dia udah temen aku gitu ya, misalnya influencer atau apa yang kemudian membuat subjektivitas kita itu memblurkan objektivitas kita dalam hal media planning. Karena kita sudah mengenal dia gitu ya, atau kita sering dapat hubungan baik dengan dia, akhirnya kita selalu menempatkan media di sana. Padahal itu tidak efektif gitu. Nah, ini subjektivitas media planner juga menjadi salah satu tantangan. Nah, oleh karena itu kita juga punya tantangan lain ya, mencapai sasaran yang tepat. Ini agak sulit. Bagaimana kita bisa mencapai satu sasaran yang tepat dengan menggunakan satu media tertentu dan menjangkau jumlah sasaran yang memadai. Oke, Mbak, saya butuh event isinya 800 orang dan spending dari 800 orang ini adalah 1 juta. Paling enggak dapat 50% aja, 400 juta. Nah, ini gimana caranya kita menjangkau jumlah sasaran yang memadai, tidak hanya mereka hadir, tetapi juga spending. Nah, ini kan target yang tidak mudah. Jadi teman-teman media planner harus bisa mengetahui bagaimana cara menjangkau jumlah sasaran ini. Yang ketiga adalah punya frekuensi pemasangan yang memadai. Ya, frekuensinya juga cukup. Kalau frekuensinya kurang, orang nggak ingat, nggak recall. Itu. Ya, kemudian sesuai dengan jadwal kegiatannya. Jangan sampai itu dilakukan malah sesudah acara yang memang diharapkan hadir gitu ya. Dan ini sering terjadi juga, kadang-kadang di skip karena ada sesuatu gitu ya. Seperti tadi ada jadwal Jokowi mendadak, ada pidato Jokowi gitu ya, kemudian jadwalnya berubah. Ya. Tantangan lain adalah bagaimana membuat supaya ketika beriklan biayanya rendah tapi hasilnya bagus. Nah, ini juga tidak mudah.
Nah, oleh karena itu kita perlu belajar tentang spesies dari media itu sendiri. Nah, kita untuk hari ini akan belajar tentang media konvensional atau media yang terkait dengan media yang kita sebut media yang sudah ada sejak dahulu ya, media-media di dalam ruangan, misalnya in-home media seperti TV, surat kabar, majalah radio, ya, dan media-media yang ada di luar ruang seperti out of home media ya, billboard ya terutama, atau kalau brosur itu nggak termasuk ya, karena brosur atau poster itu kan tidak kadang-kadang tidak ada biaya untuk penempatan medianya, karena kan masangnya bebas ya, tetapi biayanya biaya cetak. Nah, ini adalah kita bicara media-media yang membutuhkan cost untuk penempatan medianya, gitu. Nah, kita mulai dengan TV. Ya, saat ini TV sudah berkembang ke digital dan seiring dengan berkembangnya internet juga muncul siaran TV berupa live stream. Ya, di YouTube misalnya, di RCTI ada live stream di YouTube sehingga kita bisa menonton acara televisi itu tidak harus lewat TV, tapi bisa lewat smartphone atau lewat laptop. I wonder kalau ada teman-teman yang masih nonton TV, kayaknya udah enggak ya. Bahkan ada dosen juga, yang dosen muda saya tahu beliau sengaja tidak beli televisi karena memang udah enggak butuh televisi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang fenomena yang menarik ya. Kelebihan dari televisi, tapi biar bagaimanapun juga masih banyak orang juga yang mengkonsumsi televisi meskipun tidak sebanyak dulu. Dan ini pun dikeluhkan oleh agensi-agensi di Jakarta karena dengan adanya pergeseran orang tidak lagi menonton televisi, maka buying time untuk televisi pun menjadi menurun. Sehingga karena jangkauannya menjadi lebih sempit ya, maka ketertarikan orang untuk pasang iklan di TV yang biasanya sangat mahal ya, spending itu bisa minimal 2M itu sekarang cuma ratusan juta. Karena orang sudah tidak menggunakan televisi sebagai bagian dari media utama. Nah, tetapi orang masih melihat bahwa ada cost efisiensi dari televisi karena dilihat dari sisi jangkauan. Sabang sampai Merauke misalnya. Nah, itu dihitung jangkauannya meskipun saya spendingnya 100 juta, tapi kalau dihitung jangkauannya maka sebenarnya menjadi lebih murah. Seperti kalau di iklan itu kan kita ada pay per click ya, kalau on internet. Kalau televisi itu ada cost efisiensi, itu dihitung antara jumlah orang yang menonton televisi itu ya diperkirakan berapa, karena kan ada yang disebut sebagai rating ya. Jadi media itu biasanya media planner itu sudah punya list TV, program, vehicle mana dia apa namanya ratingnya berapa, lalu rate-nya berapa. Nah, itu sudah ada dia punya. Nah, ini yang dia jual ke klien dan bilang, oke, nanti ditempatkan di acara dahsyat jam sekian sampai jam sekian, berapa kali, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada cost yang harus dibayar. Nah, tetapi kelemahannya memang semua orang bilang biayanya tinggi. Ya, sehingga tidak semua orang, tidak semua usaha punya kemampuan untuk pasang iklan di sini. Belum lagi biaya produksi iklan televisi karena biayanya mahal, maka kualitasnya harus bagus. Nah, biaya produksi iklan ini juga mahal. Apalagi kita pasang artis. Ya, misalnya mau pakai Chelsea, Olivia, ya itu kan harus mahal berapa biaya iklannya. Nah, jangkauannya juga yang terlalu luas tapi jadi tidak spesifik karena semua orang menonton, padahal tidak semua orang yang nonton itu termasuk target market. Ya, misalnya yang nonton televisi ada 4 orang satu keluarga. Tapi ini adalah produk sarung. Yang mana ini yang target market sebenarnya adalah yang laki-laki misalnya. Padahal 4 itu 3 perempuan. Jadi kan yang 3 ini menjadi cost inefficient karena mereka tidak dihitung sebagai target market. Mereka dihitung sebagai target untuk yang menonton ya, target audience, tetapi bukan target market. Nah, ini sebagai cost-nya. Lalu pesan juga nggak boleh panjang-panjang. Biasanya kalau iklan kan cuma 30 detik ya. 1 menit aja itu sudah sangat mahal ya. Berikutnya adalah radio. Radio itu juga salah satu media massa yang
menyampaikan berita, informasi, hiburan ya. Dan biasanya kita selalu nyetelnya FM. Mungkin ada yang dengerin radio. Kalau saya dengerin radio di mobil ya. Jangkauannya cukup luas, saya bisa mendengarkan ketika menyetir mobil ya. Tetapi memang radio ini dianggap sebagai shadow media atau radio bertugas untuk mendampingi komunikasi pemasaran, bukan sebagai yang utama. Memang biaya promosinya rendah, tapi segmennya juga spesifik, segmentasi pendengarnya, tetapi radio ini juga mengalami senjakala. Artinya dari sekian banyak stasiun radio, mungkin saya hanya mendengar satu stasiun radio. Ya, dan saya biasanya juga sambil nyopir gitu ya, sehingga saya tidak menghabiskan waktu untuk benar-benar menyimak iklan apa ini. Apalagi iklannya hanya mengandalkan audio. Ya. Kemudian surat kabar. Nah, surat kabar ini juga zaman dulu ini merupakan salah satu alat komunikasi yang favorit ya. Zaman dulu semua orang baca koran. Nggak ada yang nggak baca koran. Dulu zaman 2005 saya masih mahasiswa itu, hitungannya saya mahasiswa yang aktif kalau ditanya, Pak Lukas masih baca koran atau tidak. Nah, sekarang itu mahasiswa sudah jarang baca koran, tapi mungkin baca e-paper mungkin masih ya. Jadi bentuk-bentuk seperti e-newspaper mungkin masih ada beberapa yang melihat, mungkin nggak sengaja karena lihat Google, kemudian Google kok ada di Google ada berita-berita menarik ya, bait-bait menarik, judul-judul yang menarik lalu diklik ya. Nah, ini juga bentuk dari e-newspaper itu sendiri. Ya, tetapi ini sendiri juga mengalami senjakala, ini juga mengalami problem karena biaya iklan atau biaya klik itu sendiri belum tentu masuk gitu ya, belum tentu sejalan dengan biaya yang dikeluarkan oleh media koran tersebut untuk bisa bertahan hidup. Ya, artinya biaya dalam ekosistem tersebut itu tidak balance, sehingga revenue-nya menjadi rendah, padahal ada cost yang harus dia tanggung. Nah, ini salah satu bentuk juga yang kemudian dipertanyakan ya, bagaimana caranya supaya koran itu tetap memiliki jiwa jurnalistik. Misalnya salah satu caranya adalah dengan ikut atau langganan koran premium. Ya, konten-konten Jakarta Post itu ada yang kontennya premium. Jadi dia hanya bisa dapat satu paragraf pertama, sisanya harus klik dan langganan untuk bisa mendapatkan pemberitaan keseluruhan secara premium. Nah, kelemahan-kelemahan lain adalah readership di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan itu semakin menurun karena sudah adanya perpindahan audiens dari jenis media membaca menjadi media menonton. Berapa banyak dari kalian yang menghabiskan waktu menonton dan membaca? Pasti lebih banyak yang menonton. Ya, scrolling TikTok, scrolling Instagram itu lebih tinggi daripada membaca pemberitaan-pemberitaan atau media massa seperti koran, e-newspaper, atau bahkan buku, gitu ya. Jadi ini memang ada perpindahan landscape dari konsumsi audiens ke media, jenis media. Majalah ini kalau teman-teman masih tahu ya, majalah itu cetaknya punya kualitas baik ya, muatan informasinya juga tinggi, berwarna, sehingga kalau dari sisi iklan itu sangat menguntungkan, terutama yang terkait dengan iklan-iklan yang kaitannya dengan visual seperti skincare ya, atau iklan perfume atau iklan sesuatu yang kaitannya dengan harus dilihat secara detail visual. Nah, ini sirkulasinya juga jelas dan terkontrol, tapi majalah sendiri mengalami banyak senjakala, banyak yang mati juga karena orang tadi dia readership koran saja menurun, apalagi majalah yang lebih mahal. Ya, tetapi memang dia sifat informasinya tidak up to date, ya, dia lebih lambat. Sehingga dibandingkan dengan surat kabar, majalah itu awalnya lebih terkena krisis media daripada koran. Ya, nah sekarang mungkin teman-teman tahu media seperti majalah itu mungkin masih ada ya, mungkin ada beberapa yang masih ada, tetapi banyak juga yang sudah mengalami
senjakala yang berat gitu ya, karena ekosistem majalah itu dia menawarkan apa menjadi tidak jelas karena pemberitaannya lambat ya, bukan yang tipe yang cepat dan up to date. Di satu sisi dia juga sudah banyak berubah, seperti TMZ itu sudah tidak ada, mungkin majalahnya jarang ya, tapi dia adanya adalah website ya. Kalau dulu ada Vogue magazine ya, misalnya kalau untuk fashion sekarang masih ada ya, tapi itu lebih ke kayak orang menggunakan itu untuk collection daripada untuk memang untuk konsumsi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah media luar ruang. Teman-teman tahu billboard ya. Billboard di Jogja itu on average sekitar 20 sampai 20-30 juta per bulan untuk satu pasang media. Mungkin ada juga teman-teman yang orang tuanya itu punya usaha media luar ruang ya. Itu adalah salah satu usaha passive income yang dimana kalian nggak usah ngapa-ngapain, medianya sudah menghasilkan uang sendiri. Tetapi sekarang pun ini juga mengalami banyak gangguan tanda kutip ya. Karena media luar ruang yang begitu banyak, 25 juta satu bulan itu bisa dapat berapa iklan digital ya. Kalau kita bicara digital itu dapat berapa? Banyak banget pasti ya. 25 juta daripada saya pakai billboard, mendingan saya pakai iklan pay per click ya. Mendingan saya Google SEO, mendingan saya iklan di Instagram. Itu jauh lebih banyak pendapatannya. Ya, langsung klik, langsung menghubungi saya atau langsung menghubungi salesnya sehingga terjadi proses pembelian dengan lebih cepat. Karena iklan luar ruang itu lebih kepada pengumuman massal daripada proses beli. Jadi dia lebih ke reminding daripada untuk oh ada ini lalu saya mau beli gitu. Itu enggak. Ya, out of home itu sebagai reminder itu. Nah, kelebihannya jangkauannya luas, tapi tadi ya 24 jam bisa dipasang di lokasi strategis, tetapi tadi memang dia akan banyak inefisiensinya karena orang yang bukan target market bisa jadi juga menjadi audience. Sehingga ini akan menjadi cost juga gitu ya. Dan pesannya pun terbatas, ya tidak bergerak, kecuali beberapa media out of home di kota-kota besar seperti seperti Fifth Avenue di New York, atau mungkin kalau di Jepang itu ada Osaka, itu ada Dotonbori ya, atau di Tokyo di Akihabara misalnya. Out of home itu justru menjadi seni dari kota itu sendiri, cityscape ya. Jadi orang tuh justru senang karena out of home-nya kreatif tuh ya. Ada kucing lagi nangkep bola, terus seolah-olah bolanya gelinding ke jalan gitu ya. Jadi ada kayak semacam 3D gitu ya. Terus kemudian ditangkap sama kucingnya, lalu kucingnya masuk lagi ke iklannya ya, sehingga terjadi seperti menarik sekali out of home-nya. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari sisi menarik atau kelebihan dari out of home advertising. Tapi kelemahannya tadi ya, memang kita agak susah melihat efisiensi dan akuratnya ya, serta kalau kita tidak pintar dalam dan kreatif, maka itu malah jadi sampah visual, seperti yang akan segera terjadi dalam kurun waktu sebentar lagi. Kita akan ada pemilihan anggota DPR ya, pemilihan tokoh-tokoh politik. Kita akan punya banyak foto wajah-wajah ya yang mengisi 50% daripada sebuah OOH ya. Jadi ini sudah mulai banyak. Nah, ini juga bisa mengotori sebuah kota. Dan pesannya karena terbatas ya, orang sering berpikir bahwa semakin besar semakin bagus. Mukanya semakin kelihatan semakin bagus. Ya, dan tentu iklan ini harus terbatas karena kalau konten-konten yang 17 tahun ke atas atau konten-konten yang seronok itu tentu akan menimbulkan suatu kontroversi yang sangat besar dari masyarakat dan penolakan. Nah, dari saya itu saja teman-teman. Nanti silahkan dilihat tugasnya. Ya, terima kasih. Selamat siang.